Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdalilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya wal mursalin wa hadana ila tariqati khatmil awliya'il muhammadiyyin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatih li jami'il alamin وشفيع المذنبين وقائد الغر المحجلين وعلى آله الأبحار الكاملين وأصحابه الهادين المهتدين إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil 'ibad. Wa ba'du, alhamdulillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para habaib, wabil khusus guru kita bersama Asy-Syarif Ali ibn Syarif Mahmud bin Syarif Ali At-Tijani. Mudah-mudahan hadirnya beliau menjadi tambahan ikatan antara kita sama Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Dan mudah-mudahan kita semua dapat redanya beliau, dapat redha datuk beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan juga keluarga besar daripada guru mulia kita Al-Habib Luqman bin Habib Muhammad At-Tayyib rahmatullah alaihi rahmatul abrar. Akhina Al-Habib Umar bin Muhammad Al-Habib Muhammad ibn Habib Luqman, Al-Habib Hasan, Al-Habib Ali, Al-Habib Haikal, Al-Habib Abdullah. Mudah-mudahan beliau semua dipanjangin umur sama Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan terus bermanfaat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenalkan kepada umat tariqatu jaddihi, jalan yang dibuat oleh datuk beliau Sayyid Ali At-Tayyib. Ikhwah fillah, qala qail al-insan khadimu gharadihi. Manusia itu adalah pelayan keinginannya. Manusia itu adalah budak tujuannya. Semua manusia itu hidup punya tujuan masing-masing, punya keinginan masing-masing. Wa ni'mal gharad huwa rabbul gharad. Sebaik-baik tujuan adalah yang menciptakan tujuan itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup kadang-kadang kita enggak sadar tujuan kita apa. Maksudnya di hati kita ini tujuan utama, keinginan kita di dalam melakukan setiap hal itu apa? Macam-macam. Tapi sebaik-baik tujuan adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau udah tujuan hidupnya adalah Allah Subhanahu wa taala, berusaha melakukan apapun yang membahagiakan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling membahagiakan Allah Subhanahu wa taala adalah membahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, man adkhala surura alayya faqad sarallah. Siapa yang nyenengin ane, dia nyenengin Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang nyenengin ane, dia udah nyenengin Allah Subhanahu. Wa man sarallah haqqun 'ala Allah ayyusurrahu wa yudkhilahu jannah. Siapa orang nyenengin Allah, wajib bagi Allah jadikan dia orang yang bahagia, katanya Rasulullah SAW. Maulid kira-kira nyenengin Rasul apa kagak? Sejarah hidup kita dibaca sama orang kita girang apa kagak? Ulang tahun kita dirayain sama orang yang kita kagak kenal, kita girang apa kagak? Kira-kira Rasul bahagia enggak dengan majelis maulidnya Nabi Muhammad? Membahagiakan Rasulullah SAW, membahagiakan Allah Subhanahu. Wa man sarrallah, siapa yang membahagiakan Allah, wajib bagi Allah untuk menjadikan dia orang bahagia di dunia. Wa yudkhilahul jannah, dan kalau udah meninggal wajib bagi Allah, hak bagi Allah, sangat layak bagi Allah untuk masukkan dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bareng sama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang membahagiakan Rasul bukan hanya maulid saja. Contoh daripada guru kita Al-Habib Ali At-Tayyib. Al-Habib Ali At-Tayyib beliau tinggal di mana? Di Madinah Al-Munawwarah.
Kota Madinah nih ni'mal mudun, paling enaknya kota. Antum kalau pernah ke negara manapun nggak ada kita ketika jadi orang asing paling nikmat senikmat di kota Madinahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'anna fiha Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalamnya ada Rasulullah. Ni'mal biqa, khairul biqa alladhi fiha al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Maliki. Sebaik-baik tempat adalah tempat yang di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekah menjadi mulia. Bahkan sholat di Masjidil Haram 1:100.000. Kenapa? Karena Mekah tempat yang paling dicinta oleh Nabi Muhammad SAW. Innaki la ahabbul biqa, la ahabbu ardin alayya. Kata Rasulullah SAW, demi Allah, wahai kota Mekah, engkau adalah tanah yang paling saya cinta. Kata Nabi Muhammad SAW. Walau la kharajtu anki ma kharajtu. Kalau ini kagak diusir dari inti, ini kagak bakalan keluar. Menangis kalau perlu kota Mekah. Kenapa kota Mekah menangis? Karena bahkan ahjar, batu-batu di kota Mekah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin mendapatkan salam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Halimah Sa'diyah ketika mendapatkan rada Nabi Muhammad SAW, mendapatkan bintang jatuh, yaitu menyusui Nabi Muhammad SAW, pulang dari kota Mekah menuju Bani Sa'ad bin Bakar. Itu Halimah Sa'diyah mengatakan, di tengah jalan saya mendengar al-ahjar sallamu alaih, batu-batu uluk salam kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Imam al-Anbiya al-Mursalin. Batu uluk salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu Rasul masih bayi. Rasul masih bayi, dan ketika ba'dal bi'sah, ketika Rasul telah diutus, Rasul mengatakan, demi Allah, aku mengingat di kota Mekah itu banyak batu-batu yang uluk salam kepadaku, dan aku mengingat mereka, kata Nabi Muhammad SAW. Aku tahu bentuk mereka. Mekah tuh kotanya batu, isinya batu. Dikenalin, diingat, padahal uluk salamnya dari masih Rasul bayi sudah diingat sama Nabi Muhammad SAW. Batu uluk salam tidak dilupakan nama Nabi. Bagaimana kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rugi kalau kita tidak sering-sering bersalawat, tidak sering-sering uluk salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau di tempat yang begitu nikmat adalah Habib Ali At-Tayyib. Akan tetapi beliau keluar dari kota Madinah. Beliau orang mulia, Pak, nggak kayak kita. Beliau di kota Madinah pasti udah sering ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Kenapa Anda bilang beliau orang mulia? Karena orang yang paling mulia adalah orang yang paling bermanfaat. Indonesia sekarang menjadi negara yang ikhwan tijaninya dikenal dunia. Siapa orang yang pertama membawa tijani ke Indonesia? Bukankah semuanya masuk ke khalifah beliau radhiyallahu, ke sahifah beliau radhiyallahu anhu, masuk ke dalam catatan amal jariah beliau radhiyallahu anhu Al-Habib Ali At-Tayyib. Kenapa begitu? Karena beliau ikhlas meninggalkan kebahagiaannya, meninggalkan kecintaannya demi berkhidmat kepada Allah, karena perintah gurunya, yang gurunya punya sanad kepada Syekh Tijani, yang punya perintah langsung daripada Rasulullah. Berangkat ke Indonesia, meninggalkan keluarga, meninggalkan kota yang paling nikmat. Di Madinah, Pak, kita nggak usah kerja, hidup, Pak. Tinggal itikaf aja di masjid, makanan nggak berhenti-berhenti, betul? Kalau yang pernah nyampe ke sana, pernah nggak lapar di Madinah? Nggak pernah. Coba kalau di sini kita nganggur, ya hidup, tapi kurusan dikit. Betul apa betul? Tapi gemuk semua ini, teman. Kayaknya daftar maulid di mana aja udah tahu. Keringetnya bawa kembuli, Pak deh. Shalli ala Muhammad. Coba antum bayangin diri antum adalah beliau, udah tinggal di kota yang begitu nikmatnya, diperintahkan untuk berkhidmat kepada Allah. Al-insan khadimu gharadi. Manusia itu adalah pelayan tujuannya. Kalau udah tujuannya Allah Subhanahu wa taala, dikalahkan tujuan dirinya. Kalau tujuan dirinya enakan tinggal di sono, ketemu sama Nabi Muhammad, iktikaf di kota Madinah, sholatnya 1:1000. Sholat di Masjid Nabawi 1:1000. Dan di sana beliau orang terhormat. Di sana beliau orang terpandang. Saya pernah bertemu Syekh Abdullah Mustafa Al-Alawi menceritakan tentang beliau. Bahkan makbarahnya di yazuruhun nas. Banyak diziarahi kayak di Indonesia kalau ada empang ada. Begitu di sana.
di kota Madinah. Orang terhormat mau meninggalkan pergi ke negeri atas perintah gurunya, Syekh Al-Fahashim, ke negeri yang belum ada tujuan di situ. Kira-kira kita mau apa kagak? Disuruh pergi ke negeri nggak dibekalin apa-apaan, cuman dibekalin Allah, Rasulullah SAW, Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, salatul Fatih lima ughliq, meninggalkan negeri tercintanya. Apa tujuannya? Berkhidmat kepada Allah, berkhidmat kepada Rasulullah, berkhidmat kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, berkhidmat kepada salawat Fatih. Kita pun begitu, kita punya tujuan masing-masing. Ada orang yang semangat melakukan sesuatu, tujuannya biar anak aneh nanti bahagia. Itu dunia apa akhirat kira-kira? Tercela apa terpuji nanti kira-kira? Kalau tujuan kita biar anak kita bahagia dunia akhirat, nggak apa-apa, kita ajarin anak kita agama. Ada juga khadimu zaujatihi. Ada juga orang mau melakukan apa aja yang penting bininya sayang, takut kagak disayang bini, begitu. Mengerjakan apapun tujuannya adalah istri. Tinggal kita koreksi diri kita masing-masing. Rasulullah SAW nggak punya hajat di dalam hidup kecuali berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu juga begitu. Khidmat kepada Allah adalah dengan khidmat kepada umat Nabi Muhammad. Ada seorang wali di Yaman itu kalau anak-anaknya masih kecil ada maulid diajak anak-anaknya maulid, sampai di luar maulid diceramahin, ingatin hadir maulid niatnya apa? Niat khidmat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi dimanapun maulidnya, ini anak hadir jadi pelayan. Ada air perlu dibangun. Padahal ini anaknya seorang kutu, putra seorang terpandang, punya pesantren yang sampai sekarang masyhur, alumninya di Indonesia luar biasa ribuan. Tapi masih kecilnya anaknya disuruh kalau hadir maulid berkhidmat, melayani tetamunya Nabi Muhammad SAW. Jadilah kita orang yang berkhidmat dengan tujuan Allah Subhanahu. A'zamul qaumi ajran khadimuhum. A'zamul qaumi ajran khadimuhum, kata Nabi Muhammad SAW. Ajran ay manzilatan. Manusia dari satu kabilah, dari satu kaum yang paling mulia, yang paling disayang Allah, yang paling dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang menjadi pelayan mereka. Pelayan tidak harus dengan zahir. Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu tajahud. Beliau begitu jihadnya dengan ibadah kepada Allah. Niat apa? Melayani kita umat Nabi Muhammad SAW biar dapat jaminan dari Allah buat nyelamatin murid-muridnya umat Nabi Muhammad. Wahada a'zamul khidmat. Ini khidmat yang paling agung di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa tahu tujuan kita ini apa. Karena banyak orang pekerjaan zahirnya adalah akhirat, tujuannya dunia. Pekerjaan zahirnya dunia, tujuannya akhir. Lebih baik kata Sayyidil Walid Al-Habib Ja'far bin Ali Baharun, cinta dunia untuk akhirat daripada cinta akhirat untuk dunia. Lebih baik kita iktisab, kita kerja untuk ngaji daripada ngaji untuk cari dunia. Hakada. Ikhwah fillah, merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW ini mahmudun, terpuji. Menurut siapa? Menurut orang-orang yang terpuji. Kenapa? Karena menyenangi, membahagiakan hatinya Rasulullah. Dan di dalamnya adalah semua ucapan baik. Semua ucapan yang sifatnya ibadah. Inilah Islam. Disebutkan oleh salah satu sahabat, Sayyidina Abdullah bin Ubadah bin Umair, qala su'ila Rasulullah SAW, qila ya Rasulullah mal Islam. Rasul pernah ditanya, ya, kata Sayyidina Abdullah bin Ubadah, mal Islam. Islam itu apa wahai Rasulullah SAW? Ada orang nanya kepada Rasul, Islam itu apa? Wa qala, kata Rasulullah SAW, tibul kalam. Tanda orang Islam yang pertama itu adalah bicara yang harum, bicara yang bagus, tidak mencaci maki, tidak mencela-cela. Itulah Islam. Islam adalah tibul kalam, tanda orang Islam. Maulid kira-kira semuanya ibadah apa bukan? Kalam yang bagus apa bukan? Tibul kalam. Kalau ada orang berani berkata yang buruk, mencaci maki orang lain, kalau dia bukan orang Islam, wajar. Dia bukan orang Kalau dia orang Islam, kita lihat tujuannya. Kita lihat
Kita lihat tujuannya. Kalau tujuannya adalah Allah, mungkin bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tujuannya adalah berkhidmat kepada hawa nafsunya, maka dia akan mas'ul bihi. Akan mas'ul. Tibul kalam, perlu kita tahu. Kira-kira ngomongin orang, kalam yang bagus apa kagak? Kalam yang bagus apa kagak? Islam tanda yang pertama kata Rasul adalah orang Islam, alamatul muslim adalah selalu berbicara, gemar berbicara yang baik. Gemar berbicara, itulah muslim kata Nabi Muhammad SAW. Orang muslim gemar berbicara baik. Kita betah ngomongin orang apa kagak kira-kira? Berarti Islam kita udah benar apa belum? Udah sempurna apa belum? Mudah-mudahan disempurnakan amin Nabi ya Allah Subhanahu wa taala bijahin Nabi SAW. Ya, jaga lisan kita. Tibul kalam. Karena Rasulullah SAW mau bu'istu subhan, kata Rasulullah subhan, kalau nggak salah kata Rasulullah ini nggak pernah diutus untuk melaknat kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa ifsya'us salam, tanda orang Islam yang kedua adalah gemar uluk salam. Setan di akhir zaman begitu gampang banget merusak orang. Sekarang kita berpegang terhadap syariat, sama setan nih orang cuma dikasih satu kalimat doang buat mentahin itu, buat bikin orang takut buat itu. Apa kalimatnya? Lebay. Sekarang kita ngikutin sunnah, kalau kita jalan di mana-mana kita assalamualaikum. Jawab orang apaan kira-kira? Lebay amat tuh orang nanti. Ini terjadi beneran. Kalau di Nanggewer mah, di sini enggak kali ya. Sampai malas mau jawab yut begitu dong kadang-kadang. Kita salam di yutin gitu, yut apaan artinya mereka nggak tahu. Padahal itu tanda orang Islam. Tanda orang Islam. Di negeri kita untuk menunjukkan identitas sebagai orang Islam aja agak sulit ya. Kita uluk salam aja sama siapa aja agak sulit. Padahal itu tanda orang. Wa it'amut ta'am. Yang ketiga adalah gemar memberi gemar ngasih makan. Ya. Ada pertanyaan di bawahnya, afdhalus shadaqah. Wa ma afdhalus sadaqah ya aqila wa ma afdhalus sadaqah ya Rasul. Sedekah yang paling bagus itu apa ya Rasul? Kata Rasul juhdul muqilli. Memberi sesuatu kepada yang membutuhkan. Memberi makan kepada orang yang butuh. Siapa yang butuh? Yang lapar. Baca maulidnya dilamain, ceramahnya lamain, biar laparnya banget. Pahalanya gede. Zalim tapi. It'amut ta'am ini luar biasa. Dafi'ul bala, nolak bala li ahlil manzil. Di antara rahasia orang bikin haul, malam ini kita merayakan di antaranya setelah Maulid, yaitu haul Sidil Walid Al-Habib Luqman bin Habib Muhammad At-Tayyib. Di antara rahasianya itu apa? Kita belum tentu setiap nafas kita doa buat orang tua kita. Betul apa betul? Belum tentu kan? Rasulullah SAW pernah bersabda, Man at'ama akhahu al-muslim ma yashtahihi. Siapa orang ngasih makan saudaranya Islam, makanan yang didemenin sama dia. Makanya kalau Maulid kan makanannya rupe-rupe. Kuenya aja nggak tahu ada berapa macam, saking banyaknya. Sampai bingung mau nyobain yang mana. Belum dicobain akhirnya. Gak tega sama antum. Biar apa itu tradisi sebelumnya makanan yang enak, yang disenengin orang apaan? Oh kembuli, kita nemu kembuli kalau dulu di Maulid tuh bener apa kagak? Dulu Maulid gak sih antum? Yang manggut 3 orang. Tahu Maulid ya? Shalli ala Muhammad. Sekarang alhamdulillah Maulidnya tiap hari, makanya subur kita, makmur. Siapa orang ngasih makan orang apa yang dia demen? Jadi kadang tuan rumah tuh dipikirin, ngundang apa lagi guru kita Syarif senengnya makan apaan, sampai nanya dulu Syarif kira-kira seneng apaan. Karena kita nyediain asal-asalan, sama kita cari tahu dulu apa yang disenengin, pahalanya beda Pak. Kalau kita cari tahu dulu itu tandanya ikhlas. Kamu benar-benar mentingin, bukan asal-asalan aja yang penting makan. Gitu. Nggak begitu. Siapa orang ngasih makan saudaranya muslim, apa yang dia senang? Makanan macam-macam barangkali ada yang kita paling suka, betul ya? Oh ini kedemenan aneh nih, pisang umpamanya begitu. Ini kedemenan aneh nih, apaan begitu? Maka arsalallahu ila manzilihi asyara minal malaikat. Pahalanya adalah Allah kirimin ke rumah dia 10 malaikat. Allah kirimin 10 malaikat ke rumah orang tersebut.
Ngapain itu malaikat? Yusabbihunallaha wa yukabbirunahu wa yuhallilunahu wa yastaghfirunahu. Itu malaikat bertasbih kepada Allah, beristighfar kepada Allah, bertahlil mengucapkan la ilaha illallah, kemudian mengucapkan Allahu Akbar, haulan kamilan, kata Nabi Muhammad SAW. Berapa lama tuh malaikat iktikaf di rumah orang tersebut? 1 tahun persis, kata Rasulullah. Haulan kamilan, 1 tahun penuh. Itu kenapa kita dianjurin bikin haul setahun sekali, karena kita ngedoain orang tua kita belum tentu bisa setiap nafas. Dengan kita bikin haul, pahala ngasih makan tamunya aja itu sudah dikirimin malaikat 10 sama Allah, rombongan setahun penuh. Itu malaikat ya'budunallaha la yaftar, beribadah kepada Allah kagak putus setiap nafasnya, haulan kamilan, setahun penuh. Setelah 1 tahun mereka tugas sudah selesai, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadap kepada Allah, nyampe kepada Allah, lapor, ya Allah tugas sudah selesai, kami sudah ibadah di rumah tersebut. Akhirnya Allah perintahkan, inti niatkan pahalanya buat orang yang ada di rumah tersebut. Akhirnya ame yang di rumah tersebut bikin haul, niat pahalanya buat orang tuh. Jadi orang tua kita selama 1 tahun tuh, dengan kita ngasih makan orang semalam, 1 tahun orang tua kita dikasih makan sama Allah Subhanahu wa taala di alam kuburnya. Penting apa penting bikin haul? Kata setan, jangan bikin haul, percuma. Kenapa Anda bilang itu setan? Karena haul itu sedekah apa sedekah? Yang mencegah kejadian sedekah cuma setan, Pak. Rasul bersabda, man qasa idza qasada rajul ayatasaddaq. Kalau orang niat mau sedekah, baru niat aja, Pak. Baru niat mau ke sedekah, arsala atahu 70 syaitanan. Kalau orang niat sedekah, kata Rasulullah SAW, maka iblis kirim 70 setan. 70 setan. Fa yata'allaquna bi yadihi wa yata'allaquna bi rijlihi wa yata'allaquna bi qalbihi. Itu setan megangin tangannya, megangin kakinya, megangin hatinya. Jangan jadi, biar sedekahnya batal. Kenapa? Karena pahala sedekah luar biasa. Karena pahala sedekah luar biasa, dipegangin sama setan. Dan setan banyak berhasilnya. Buktinya kalau di lampu merah kita ada kesempatan nggak buat sedekah? Hampir setiap lampu merah kan ada pengemis, ada pengamen, betul? Banyak kan kita kasih apa kagak? Kalah sama setan kita. Dipegangin sama setan. Kagak usah, dikit lagi juga hijau katanya. Kata setan, dipidatoin. Kalau setan mah pidatonya bukan di pengajian, di pasar, lampu merah begitu pidatonya setan. Kenapa kok biar dibatalin itu sedekah? Karena ya, idza tasaddaqal abdu sajada jahannam lillahi syukran. Kalau seorang hamba itu bersedekah, neraka jahanam sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala khalasi wahidin ya min hadhihi al-ummah anha. Karena terbebasnya satu daripada umat Nabi Muhammad SAW daripada jahanam. Jadi kalau kita meninggal di hari kita bersedekah, insya Allah kita dicoret jadi penduduk neraka. Itu kenapa Syekh Ahmad gak pernah libur sedekah setiap harinya. Ya, ala qadri taqatina, menurut kemampuan kita. Tapi yang gede pahalanya kalau kepada yang membutuhkannya. Umpamanya kita mau sedekah 20 rupiah, kita kasih orang dewasa, diketawain. 2.000 rupiah umpamanya kita kasih orang dewasa, diketawain. Kalau kita kasih ke anak kecil, girang apa girang? Karena dia membutuhkan daripada jumlah tersebut. Ya. Jadi sedekah itu muhim, perkara yang dipentingkan menurut agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah Islam. Wa ayyu islamin afdal ya Rasulullah SAW. Islam yang paling sempurna, orang Islam yang paling sempurna itu orang Islam yang bagaimana wahai Rasul? Kata sahabat kepada Rasulullah SAW, orang Islam yang paling sempurna adalah, kata Rasulullah SAW, man saliman muslimuna min yadihi wa lisanihi. Kata Nabi Muhammad SAW, orang Islam yang paling tinggi derajatnya orang yang orang lain selamat dari lisan dia, selamat daripada tangannya dia. Itu orang Islam yang sempurna. Kira-kira orang selamat gak diomongin sama kita? Selamat gak difitnah sama kita kira-kira? Udahkah lisan kita ini selamat? Sehingganya kita menjadi orang Islam yang paling sempurna. Syarat di tarekah kita, syarat sempurna adalah berusaha menyempurnakan syariat. Berusaha menyempurnakan syariat. Kata Rasulullah SAW, orang Islam yang paling sempurna
as-samit, yang paling pendiam. Orang Islam yang paling sempurna, yang paling pendiam, yang kagak nyakitin orang. Kemudian ayyul imani afdalu ya Rasulullah. Iman yang paling bagus itu yang bagaimana wahai Nabi SAW? Kalau iman yang paling bagus bagaimana? Orang paling beriman tuh orang yang paling bagaimana sih ya Rasul? As-sabr was samahah, kata Rasul. Orang yang paling beriman adalah orang yang paling sabar. Orang yang paling sabar dan orang yang paling memaklumi kesalahan orang. Paling memaklumi kesalahan orang. Diomongin orang, dia sabar. Bukan ikut juga balas ngomongin. Difitnah, dia sabar. Bukan ikut-ikutan disakitin, dia itulah mukmin. Di atas Islam ada iman. Kalau jadi orang mukmin adalah orang yang diam. Diam ketika diusik, diam ketika diomongin, ketika diapain, dia diam. Itulah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Orang yang beriman kita harus berusaha untuk jadi orang yang beriman kepada Allah. Tandanya adalah sabar. Tanda orang beriman adalah wassamahatu, sabar dan memaklumi kesalahan orang. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, kullukum khata'un, setiap kalian pembuat dosa. Begitu istimewanya kullukum, bukan kulluna. Berarti semua manusia selain Habibuna Muhammad SAW pernah bikin dosa. Karena kaum ini adalah al-bashar. Semua kalian pernah bikin dosa, kata Nabi SAW, kecuali Habibuna Muhammad SAW. Karena kalau beliau termasuk kulluna khata'un, beliau mengatakan begitu sallallahu alaihi. Jadi manusia yang nggak pernah bikin salah cuma Nabi Muhammad sallallahu. Cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'adzamahu wa ma'akramahu. Udah kagak pernah bikin salah, tapi ujian dari Allah nggak berhenti. Kita kadang-kadang udah sering bikin dosa, ketika diuji sama Allah, ya Allah, ani punya dosa apaan ya Allah? Sok suci. Punya dosa apaan ya Allah? Ngaca. Ketika dikasih ujian, ya Allah dosa saya apa?